Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fikri Mutakin, NIM 19051204035 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai dua hal, yaitu DNS server dan web server. Untuk pertama-tama kita akan mempraktekkan mengenai web server. Tujuan dari praktek ini adalah: 1. Memahami fungsi web server dan cara kerjanya. 2. Mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Dan 3. Mensimulasikan web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, pengertian dari web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Baik, lanjut saja. Jadi skema jaringan yang saya gunakan ini merupakan gabungan dari simulasi subnetting, routing dynamic RIP, jaringan DHCP menggunakan WiFi. Dan untuk selanjutnya saya akan menunjukkan config komponen-komponen yang akan saya gunakan pada praktek kali ini. Yang pertama adalah PC 1. IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask .192 dan default gateway .62. Kemudian pada PC 4 IP-nya 192.168.1.65 dengan subnet mask .192 dan default gateway .126. Selanjutnya untuk laptop. Jadi untuk laptop sudah tersetting menggunakan DHCP dengan IP 192.168.1.151 dengan subnet mask .128 dan default gateway .254. Dan untuk smartphone juga sudah tersetting menggunakan DHCP dengan IP 192.168.1.152 dengan subnet mask .128 dan default gateway .254. Selanjutnya untuk router 1, pada RIP-nya seperti berikut. Dan ini merupakan setting yang menyambungkan router 1 dengan switch 1. Untuk PC Ethernet 1.0 menyambungkan router 1 dengan switch 2. Dan untuk serial 2 menyambungkan router 1 dengan router 2. Untuk serial 3 menyambungkan router 1 dengan router 3. Baik, untuk selanjutnya pada router 2 settingan RIP-nya seperti ini. Kemudian pada PC Ethernet 00 menyambungkan router 2 dengan switch 3. Dan untuk serial 2 menyambungkan router 2 dengan router 1.
Dan untuk serial 3 menyambungkan router 2 dengan router 3. Selanjutnya untuk router 3, RIP-nya seperti ini. Untuk fase Ethernet 00 menyambungkan router 3 dengan router 1. Menyambungkan router 3 dengan DNS server. Dan untuk fase Ethernet 10 menyambungkan router 3 dengan web server. Untuk serial 2 baru menyambungkan router 3 dengan router 1. Dan untuk serial 3 menyambungkan router 3 dengan router 2. Setelah itu kita mengecek pada PC 1, PC 4, laptop dan juga smartphone apakah sudah menyambung dengan web server. Caranya pada PC 1 command prompt kita coba ping berhasil walaupun ada yang RTO. Kita coba pada PC 4 ping sudah berhasil. Kemudian kita coba pada laptop ping sudah berhasil. Dan yang terakhir untuk smartphone ping baik. Setelah semuanya berhasil, kita berpindah pada web server, service, HTTP. Kita pastikan HTTP-nya on dan HTTPS-nya juga on. Setelah itu kita edit index.html sesuai dengan perintah yang ada pada blog. Jadi perintahnya seperti ini. Ini sudah saya ganti. Setelah kita ganti, kemudian kita save. Setelah kita save, kita akan mengecek pada PC 1 web server. Kita masukkan dan PC 1 sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya kita cek pada laptop web browser. Kita masukkan 43.43.43.1. Kita enter dan laptop berhasil tersambung dengan web server. Setelah ini semua berhasil, kita akan melanjutkan praktek kita tentang DNS server. Baik, dari tujuan dari praktek DNS ini adalah: 1. Memahami fungsi DNS. Yang kedua, memahami cara kerja DNS. Dan yang ketiga, mensimulasikan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk selanjutnya, pengertian dari DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini,
Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Selanjutnya akan saya simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama-tama kita cek PC1, PC4, laptop dan juga smartphone apakah sudah tersambung dengan DNS server. Caranya dengan ping 33.33.33.1. Ya, berhasil walaupun ada yang RTO. Kemudian untuk PC4 kita coba ping berhasil. Untuk laptop kita coba ping berhasil, dan untuk smartphone kita coba ping juga. Oke, jadi sudah berhasil. Setelah itu kita beralih ke DNS server, service DNS. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa contoh, yaitu jarcom.com dan www.jarcom.com. Saya akan menambahkan lagi, yaitu ftp.jarcom.com dengan type record dan addressnya 43.43.43.2. kemudian kita add. Setelah itu kita akan menambahkan lagi mailku.com dengan type record dan address 43.43.43.4. kemudian kita add. Sebelumnya kita akan mengecek untuk FTP nya, username-nya Cisco dan password-nya Cisco. Oke, untuk selanjutnya kita cek pada PC1, command prompt kita masukkan ns lookup jarcom.com. Sudah berhasil, kita akan cek lagi ns lookup www.jarcom.com. Berhasil juga. Setelah itu kita akan cek pada laptop, ns lookup jarcom.com dan ns lookup www.jarcom.com. Berhasil. Setelah itu kita akan cek pada web server, web browser. Kita coba masukkan jarcom.com. Berhasil. Kemudian kita akan coba www.jarcom.com dan berhasil juga. Selanjutnya kita cek pada laptop, web browser jarcom.com, berhasil, dan www.jarcom.com berhasil juga. Oke, setelah itu kita kembali ke PC1 dan kita cek apakah sudah tersambung dengan ftp.jarcom.com. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita coba ftp.jarcom.com. Username-nya Cisco, password-nya Cisco. Oke, jadi sudah berhasil.
kita akan tes lagi pada laptop. nslookup ftp.jarcom.com berhasil. Kemudian kita masukkan ftp.jarcom.com, username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Ya, sudah berhasil. Baik, jadi sekian simulasi mengenai web server dan juga DNS server dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.